Halo, selamat siang Hussein. Oke, ini suaranya Hussein belum kedengeran. Boleh dinyalain dulu mikrofonnya ya, kemudian videonya juga. Oke, Miss tunggu dulu. Hussein, apakah sudah bisa mendengar suara Miss atau belum nih? Oh, ini sudah kelihatan Hussein. Oke, Iya, gimana sudah bisa. kabarnya Hussein? Baik. Baik, oke. Thank you Hussein. Kita sudah lama nggak ketemu ya. Berapa bulan? Iya. Kemarin Hussein Eh, gimana tesnya? Lumayan sih ujiannya bisa. Lumayan, Alhamdulillah lancar ya Husen ya kemarin ya. Tesnya kemarin apa Iya. saja Husen kalau di pondok biasanya? Di Boleh pondok disebut ujian dulu. terakhir itu hadis, Hadis? mustalah hadis. Hmm, Ada dua hadisnya mustalah sama hadis. Habis itu fikih, mm-mm. akhlak. Akhlak, Habis itu apa namanya? Tafsir. tafsir, wah banyak Habis ya. itu baca kitab, Banyak sekali Husein. tajwid. Tajwid. Banyak sih, lupa. Banyak sekali ya, saking banyaknya. Itu Iya. kemarin berarti berurutan gitu ya Husen ya tesnya. Iya. Ah, Sehari dua. sehari dua. Wah, Husen gimana tuh Iya. cara bagi waktunya buat ngafalin, buat belajar? Mulai belajar sih tuh malam. Habis Mm-mm. itu dari pagi jam 8 belajar sampai jam 1. Jam 1 tuh ujian mulai jam 2. Hmm. Habis setelah ujian pertama, belajar gak berhenti sampai jam 8. Jam 8 ujian kedua lagi. Ujian kedua ya. Mantap, Hussein. Sekarang berarti sudah libur nih, sudah mulai libur. Mau Ya, libur libur puasa panjang. ya, Ramadan ya, bentar lagi ya. Oke, Hussein ya. Jadi sekarang Hussein sudah bisa kembali lagi belajar di algoritmik. Ini Hussein sekarang posisinya di mana nih? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Oke, Sen ya. Ya, itu sekedar itu ya, cerita-cerita dulu ya, karena kita belum, udah lama banget gak ketemu. Oke, gitu ya, Iya. Sen ya. Sambil ini, Miss ingetin nih, jadi nanti kita hari ini mau melanjutkan ya, project game menggunakan Pygame. Nah, kemarin Husein terakhir kali kita membuat project apa tuh? Husein coba dibuka dulu platformnya ya. Boleh dibuka platformnya. Nah, ini sambil kita ingat-ingat kembali, kita review ya sedikit materi sebelum-sebelumnya. Kemarin Hussein membuat project fast clicker game itu ya, atau game clicker cepat. Nah, terakhir kali kita membuat project itu, Hussein. Kemudian ya, nah, projectnya nanti ada satu lagi, namanya game Arkanoid. Nah, untuk game Arkanoid ini nantinya akan dijadikan sebagai output ya, hasil yang akan dipresentasikan oleh Hussein di minggu depan. Nah, jadi nanti rencananya ya, minggu depan nanti kita akan persiapan untuk presentasi. Nah, jadi hari ini nanti kita akan mulai mengerjakan ya, development game, bikin planningnya ya, kemudian ini hari apa nih? Hari Kamis, berarti hari Senin nantinya ya. Hari Senin kita akan menyelesaikan project, kemudian Hussein persiapan untuk membuat presentasi, jadi mempersiapkan slide dan lain-lain. Nah, nanti pertemuan berikutnya, nanti Mama Husen akan Miss undang. Nah, nanti kita bertiga nge-zoom-nya gitu. Jadi nanti Husen presentasi hasil project yang dibuat oleh Husen ya di game Arkanoid ini. Gitu ya Husen ya untuk planningnya. Oke, jadi nanti Iya. hari ini kita buat planningnya dulu ya, rencana, kemudian kita mengerjakan uh, hasil dari output gamenya nanti seperti apa. Nah, nanti Miss akan kasih referensinya seperti itu. Nanti minggu depan Hussein pastikan sudah memahami seluruh ini ya project-project yang nah hari ini kita buat itu kode programnya, kemudian tampilannya, perencanaannya. Nanti Miss akan bantu untuk membuat presentasinya minggu depan. Gitu, Sen. Iya. Langsung aja ya. Jadi, Miss mau share screen dulu. Husen sambil boleh dibuka platformnya dulu. Di modul ke-6 ya.
Nah, itu ada judul Game Arkanoid. Nah, boleh dibuka dulu, Zen, ya. Ini sambil Miss mau share screen. Game Arkanoid. Oke. Monday, Thursday. Oh, ini Zen. Oke, presentasinya sudah, lalu... Oke, ini referensi. Oke, ini Hussein. Apakah sudah kelihatan share screen-nya dari Miss? Game, Sudah, nah ini dia. Game Arkanoid ya. Jadi hari ini nanti kita akan membuat game Arkanoid. Nah, apa itu game Arkanoid? Kita akan lihat. Jadi untuk tampilannya nanti Husen bebas untuk memodifikasi ya. Jadi tidak harus seperti yang ada di sini. Misalnya backgroundnya mau diganti warna, nah itu boleh. Kemudian gambar-gambar sprite atau objek yang ada di game kita mau ganti, nah itu bisa juga Husen ya. Kita tunggu dulu, masih on proses nih sepertinya. Nah ini dia, udah kelihatan ya. Jadi di sini ada tampilan untuk game Arkanoid Husen. Sudah kelihatan atau belum? Game sudah. Arkanoid. Oke, sudah. Kita tunggu dulu ya. Masih loading di sini. Jadi nanti akan terdiri dari beberapa sprite desain ya. Di sini ada sprite bola, kemudian sprite platform yang berwarna kuning itu ya. Yang warnanya kuning, panjang, itu namanya adalah platform. Kemudian yang warnanya hitam atau bola, nah itu dia akan memantul-mantul ya. Nah, dia akan kita bisa gerakkan menggunakan platform. Jadi platformnya nanti bisa bergerak ke arah kanan dan kiri. Kemudian ya, enemy-nya. Nah, jadi di sini ada enemy-nya itu yang monster ya, yang warnanya hijau di sana. Nah, itu dia terdiri dari banyak sekali monster yang akan kita tambahkan. Nah, jadi nanti untuk monsternya Husen bisa pakai gambar lain ya. Misalnya mau cari gambar sendiri atau kita buat gambar sendiri dari pixel art. Nah, itu bisa Husen ya. Jadi nanti kita bisa memodifikasinya. Kemudian backgroundnya nanti misal Husen mau ganti warnanya bukan biru muda ya. Nah, itu bisa juga. Kemudian nanti Husen juga bisa memodifikasi apalagi pergerakan platform ya. Jadi nanti untuk pergerakan platform yang warnanya kuning itu kita bisa atur supaya lebih cepat atau lebih lambat. Nah, itu bisa Husain. Jadi nanti Husain tinggal mengganti angkanya saja pada kode program di bagian platform ya. Nanti Miss akan tunjukkan caranya. Oke, ini adalah gambaran singkat dari game yang akan dibuat oleh Hussein. Sampai sini untuk tampilannya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih Hussein? Dari segi tampilan, dari gamenya, atau alur permainan gamenya? Nah, boleh ditanyakan dulu, atau dikonfirmasi, Eh, boleh. itu yang gambar gambar alien tuh ya. Iya, Itu betul. gambarnya, cara ngebentuk gambarnya gimana ya? Oh ya, cara membentuk gambarnya. Nantinya ya pada platform di laboratori akan disediakan 3 file. Ada gambar enemy, monster yang warna hijau matanya satu itu. Kemudian ada bola dan juga platform yang berwarna kuning. Nah, itu akan sudah disediakan pada platform. Nah, kemudian nantinya kita bisa memanggil nama file tersebut. Nah, cara memunculkan pada output, kita bisa dengan cara memanggil nama file dari tiap objek. Misalnya enemy.png ya, namanya filenya dalam file format PNG misalnya enemy file .png. Nah, kita panggil aja, diapit dalam tanda kutip. Nanti Miss akan tunjukkan untuk contoh referensi kode programnya ya, yang bagaimana cara memanggil gambar tersebut. Nah, itu nanti kita akan tunjukkan, Miss.
Oke, jadi cara membentuk gambarnya bukan membuat sendiri ya, tapi kita menyediakan gambar. Nah, misalnya Husen punya gambar nih, punya foto, ya, mau dijadikan enemy di game ini. Nah, itu bisa Husen ya. Jadi kita upload gambarnya, misalnya dari internet, kita cari gambarnya. Kemudian kita sudah siapkan filenya, sudah ada di komputernya Husen. Kita upload di platform pengerjaan Husen ya di Algorithmics. Kemudian kita sebutkan nama filenya pada kode programnya. Nah, kemudian dia bisa muncul pada output. Nah, nanti coba kita akan memodifikasi ya, mencoba untuk memodifikasi tampilan dari game Arkanoid yang akan dibuat oleh Hussein. Nah, nantinya kita akan belajar juga itu Hussein untuk modifikasi ya, supaya Hussein bisa lebih memahami kode programnya. Oke, seperti itu ya Husen ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk tampilannya? Hmm, Yang enggak mana? ada, udah sih. Coba. Boleh Husen, mau ditanyakan lagi? Bola atau platformnya atau apa lagi? Nah, coba ya. Jadi di sini untuk permainannya nanti ya. Jadi dari bolanya, jika bolanya melebihi platform ya, atau dia jatuh di belakang platform, maka dikatakan kalah ya. Dia akan muncul tulisan you lose. Nah, nanti untuk you lose-nya itu tampilannya bisa kemudian ubah-ubah juga ya. Misalnya ada kalah misalnya tulisannya bebas ya, mau apapun bisa, dan bisa modifikasi. Kemudian warnanya juga bisa usaha modifikasi, fontnya, stylenya itu bisa usaha modifikasi lagi. Kemudian ya dikatakan menang ketika apa? Jika enemy-nya ya berhasil kita. Nah, ini kita hilangkan seluruhnya ya. Jadi kita akan memantulkan bolanya ya, mengarahkan kepada enemy. Ketika bola menyentuh enemy, maka enemy akan hilang ya, dia akan hancur. Nah, itu ketika kita berhasil mengalahkan enemy dengan mengenai enemy ya dengan bola, maka kita akan menang. Nah, itu dikatakan menang dan kalahnya ketika itu. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Usain? Atau kalau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup? Oke, langsung saja ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini Usain. Jadi nantinya ya, sebelum kita mengerjakan kode programnya ya, sebagai junior developer ya, bayangkan di sini Usain adalah seorang game developer ya, junior. Jadi di sini Usain akan membantu Emily ya untuk membuat game, namanya game Arkanoid. Kemudian kita akan membuat planning terlebih dahulu ya. Kita akan membuat rencananya terlebih dahulu. Nah, menggunakan apa? Menggunakan mind map. Nah, ini kita sebut mind map ya kita supaya lebih mudah dalam perencanaannya. Nah, jadi kita bentuk dalam kotak-kotak kecil seperti ini ya. Jadi nantinya Husen akan disediakan ya untuk mengerjakan planning menggunakan mind map. Jadi nanti Husen tinggal klik tanda plus saja. Nanti Miss akan bantu untuk menunjukkan ya cara mengerjakannya pada platform. Nah, kemudian kita bahas terlebih dahulu ya untuk mind map-nya. Jadi di sini ada keterangan arkanoid ya, dimulai dari pojok kiri ya, sebelah kiri warna ungu, itu ada keterangan arkanoid. Nah, game arkanoid itu terdiri dari dua, Usen. Ada bagian formalisasi dan juga bagian fungsional. Nah, apa itu bagian formalisasi? Nah, bagian formalisasi adalah bagian tampilan. Nah, jadi nanti ada bagian tampilannya ya, kita munculkan keseluruhan. Nah, kalau sudah itu ya dari segi tampilan ada bagian fungsional. Nah, jadi fungsional ini merupakan bagian fungsi dari tampilan yang sudah kita buat pada bagian formalisasi. Nah, jadi nanti Husain silakan pakai bahasa atau istilah yang Husain mudah pahami ya pada mind map. Nah, contohnya formalisasi boleh kok misal diganti tampilan. Nah, itu bisa. Jadi tampilan terdiri dari apa saja? Ada bola, kemudian platform, dan juga monster ya. Nah, pada bagian bola, dia terdiri dari bingkai sprite dan juga penampilan. Nah, ini adalah bool.png ya. Bool.png ini adalah nama filenya.
Nah, jadi nanti Husain silahkan sesuaikan. Misalnya Husain nanti punya file sendiri ya. Kita kasih nama filenya di sini. Penampilan, nama filenya apa? Kita sebutkan di sini. Kemudian platform ini juga terdiri dari bingkai sprite ya. Kemudian ada penampilan nama filenya. Nah, jadi ada nama file yang kita sebutkan, platform.png. Nah, ini supaya lebih mudah ya. Oh, platform itu filenya yang ini. Oh, bola itu filenya yang ini, gitu. Kemudian monster. Nah, kalau monster, ini ada tambahannya, Usen. Jadi di sini terdiri dari 24 item ya. Jadi nanti kita akan menggunakan looping untuk menampilkan monster sebanyak 24 item yang membentuk sebuah piramida. Nah, kita lihat dulu ya, kita perhatikan. Nah, contohnya seperti ini, Usen. Jadi monsternya membentuk piramida ya. Ah, ini totalnya kalau di total ada 24 item, Usen, nantinya untuk game untuk enemy-nya ya. Monsternya ada 24. Nah, gimana cara munculinnya? Nanti kita akan pakai looping ya, supaya lebih gampang. Nanti Miss akan tunjukkan loopingnya yang bagian mana. Kemudian ya, kita lanjut ke bagian fungsional. Nah, kalau di bagian fungsional ini ya, ada tiga bagian Misalnya. Ada kontrol platform, kemudian gerakan bola, dan juga bagian tabrakan. Nah, maksudnya apa bagian tabrakan? Nah, ini adalah tumbukan ya. Tumbukan antara bola dengan monster. Nah, itu kondisi yang pertama. Ketika bola memantul ya, mengenai monster, nah apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah monster akan hancur ya, penghancuran monster. Ketika bola mengenai monster, monster akan hancur. Ketika bola mengenai platform, ya, bertumbukan dengan platform, maka bola akan memantul. Nah, ini pantulannya bisa ke atas, ya. Kalau dia ke bawah, maka dia akan kalah. Nah, itu kalau di belakang platform. Kemudian kita lanjut, ya. Setelah tabrakan ada gerakan bola. Nah, gerakan bola ini akan kita beri keterangan bahwa gerakan bola tersebut secara otomatis, ya. Lalu pada bagian kontrol platform. Nah, ini Usen. Pada bagian fungsional ya, terdapat kontrol platform. Di mana platform itu yang warna kuning tadi ya, Usen ya. Yang bisa bergerak ke arah kanan dan kiri. Nah, ini platform yang warnanya kuning. Jadi, untuk kontrol platform nanti, kita bisa menggunakan tombol-tombol yang ada di keyboard. Misalnya di sini ada huruf A dan huruf D yang kita setting ya. Huruf A kita gunakan ketika kita akan bergerak ke arah kiri, misalnya seperti itu. Kemudian huruf D kita akan bergerak ke arah kanan. Nah, jadi kita bisa memainkan gamenya ya menggunakan tombol huruf A dan huruf D. Nah, nanti Usan bisa ganti, misalnya bukan huruf A dan huruf D, huruf lainnya ya. Nah, itu bisa Usan, nanti tinggal kita setting aja pada kode programnya. Oke, seperti itu ya Usan ya, untuk perencanaan atau mind map yang akan kita buat hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu, Usan, untuk mind mapnya? Eh, Coba Hussein boleh hmm, pahami dulu ya dari mind mapnya, dari formalisasi, kemudian bagian fungsional. Nah, itu Hussein boleh pahami lagi bagian-bagiannya ya. nggak ada. Belum ada? Oke, berarti sudah cukup bisa dipahami ya untuk planningnya ya. Oke, Hussein, kalau sudah, kita lanjut lagi bagian berikutnya. Nah, ini dia. Ada bagian checklist ya. Jadi bagian checklist ini apa? Nah, ini adalah bagian ya, poin-poin yang akan kita jadikan sebagai pedoman ya, mana saja yang sudah kita tambahkan, mana saja yang sudah kita kerjakan. Nah, nanti silakan Husen checklist. Nah, ini perlu kita tambahkan juga. Dan penamaannya ya, penulisannya, istilah-istilah yang ada di sini, silakan Husen bisa gunakan menggunakan bahasa Husen sendiri yang mudah dipahami. Kenapa ya? Supaya nantinya kalau Husen nih, suatu saat nanti pengen buka lagi proyeknya Husen ya, di tahun 2025 ini ya, Husen dulu pernah ngerjain bikin game Arkanoid. Nah, kita buka lagi nih di platform. Wah, ternyata dulu caranya seperti ini. Nah, Husen bisa cari tahu lagi ya, karena Husen pakai bahasa yang Husen sendiri jadi lebih paham gitu. Jadi kalau nanti pakai bahasa yang ada di sini, nah belum tentu Husen
Ingat, tapi kalau Husain pakai apa bahasa dan istilah-istilah yang Husain pahami, nanti Husain akan jauh lebih memahami gitu, lebih ingat ya, lebih nempel gitu. Oke, coba ya kita bahas satu persatu dulu pada bagian checklist. Ini dimulai dari membuat kelas untuk sprite gambar. Nah, ini maksudnya apa membuat kelas dengan sprite gambar? Nah, coba bisa ingat-ingat kembali. Kita kemarin sudah pernah membuat quest yang hero, kemudian kelas pejuang, gitu ya. Ada kelas hero, kelas pejuang. Nah, itu cara pembuatannya sama ya, mirip dengan itu, Sen. Jadi di sini dalam membuat sprite gambar ya, sprite itu adalah objek. Dalam membuat sprite ya, sprite itu yang mana? Sprite itu yang ini, Sen. Ada bola, platform, dan juga monster ya. Jadi terdiri dari tiga. Nah, ini dia. Ada bola, monster, dan juga platform ya. Jadi sprite-nya ada tiga. Nah, gimana cara memunculkan monster, bola, dan platform di tampilan layar? Nah, caranya adalah dengan membuat kelas. Nah, ini Usain. Jadi kita perlu mendefinisikan sebuah kelas. Oke, kemudian kita buat tampilan sprite-nya. Oh, tunggu sebentar, Usain. Oh, ini Usain. Ini ya. Jadi sebelum membuat kelas ya, jadi ada bagian yang perlu kita kerjakan. Nah, sebelum itu yang ini dulu Zen ya. Sebelumnya ya, kita buat dulu mengatur latar belakangnya ini mirip seperti yang fast clicker game itu Zen. Jadi kita buat jendela gambarnya dulu ya, jendela gamenya. Jadi kita buat tampilannya layarnya dengan ukuran berapa? Misalnya 500 kali 500 pixel. Nah, kemudian setelah itu kita atur ya warna latar belakangnya menggunakan palette RGB. Masih ingat Husain palette RGB? Palette Iya, RGB itu terdiri dari tiga angka ya. Nah, kemarin ada iya, kalkulator palette RGB sudah pernah kalau saya kirimkan linknya ya dulu ya. Kemudian iya, setelah itu, nah nanti Usen bisa mengatur latar belakangnya. Misalnya mau pakai warna background apa. Nah, Usen bisa cek pada kalkulator palette RGB. Kemudian yang kedua, kita buat pengatur waktu. Nah, caranya Usen bisa menggunakan perintah pygame.time.clock. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian kita buat game loop dan atur frame rate-nya menjadi 40 FPS. Nah, ini ya, frame per detik. Nah, ini yang kita akan buat. Ini sangat penting, Sen. Kita buat game loop dan juga atur frame rate-nya menjadi 40 FPS. Setelah itu, kita buat kelas sprite gambarnya. Nah, ini Sen yang kita perlu tambahkan ya. Kita buat sprite gambar. Nah, setelah itu kita kasih keterangan bahwa sprite-nya itu terdiri dari bola, platform, dan juga monster ya. Nah, berikutnya kita juga atur supaya bisa kita kontrol menggunakan huruf atau tombol yang ada pada keyboard. Nah, di sini ada huruf A dan huruf D untuk menggerakkan platform ke arah kiri dan juga ke arah kanan. Nah, berikutnya adalah mengatur kecepatan awal dan arah pergerakan bola. Nah, ini juga kita bisa tambahkan. Nantinya kode programnya akan tunjukkan ya untuk kecepatan awal dan juga arah pergerakan bola. Nah, untuk pergerakan bolanya nanti dia akan memantul secara otomatis, Husain ya. Jadi sudah kita kasih keterangan pergerakan bola memantul secara otomatis ya. Nah, kemudian kita jelaskan perubahan arahnya ketika bola bertabrakan dengan batas panggung. Nah, batas panggung itu yang mana? Nah, Usin bisa lihat tadi ya, kalau dia melebihi platform ya ke bagian bawah, coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. Kalau dia melebihi platform, nah dia akan kalah ya Husain ya. Nah, dia melebihi batas. Nah, itu yang dinamakan batas panggung. Oke, itu coba kita kembali lagi. Nah, di sini. Perubahan arah ketika bola bertabrakan dengan batas panggung sudah ya. Kemudian jelaskan perubahan arah ketika memantul dari platform. Nah, ini juga kalau memantul dari platform apa yang terjadi? Nah, dia akan diarahkan pada enemy ya. Kemudian enemy-nya akan menghilang jika terkena bola. Nah, ini yang akan Husain tambahkan. Berikutnya, nah ini step yang kedua. Nah, jadi nanti ada step berikutnya adalah
Memprogram bola dan sprite yang bertabrakan ini tadi, nah kita tambahkan keterangan. Nah, jika menang, yang seperti apa ya? Jika kalah, yang seperti apa? Nah, kita akan tambahkan. Ketika menang ya, kondisi menang itu ketika semua sprite monster itu dihancurkan. Nah, jadi monsternya hilang ya, habis semuanya. Itu ya dikatakan menang. Nah, kapan ketika pemain kalah ya? Ketika kalah ya, jika sprite bola berada di bawah platform. Nah, tadi dia melebihi batas panggung ya, maka dia dikatakan kalah. Nah, itu. Jadi untuk menangnya jika monsternya habis semuanya. Kalau kalah ketika bola melebihi sprite platform. Nah, seperti itu Sen ya. Jadi untuk bagian checklistnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Sen? Hmm, oke. Coba, boleh Zen. Jadi nanti Zen menambahkannya yang ini ya. Yang ini, semuanya. Kemudian, yang bagian kedua cukup 3 bagian terakhir aja. Nah, ini dia. Atau Zen langsung bagian ini boleh. Langsung ini ya. Jadi setelah yang pertama, langsung Zen tambahkan. Menambahkan kondisi kemenangan dan kondisi kekalahan itu. Ketika menang seperti apa, ketika kalah yang seperti apa. Nah, itu udah cukup, Zen. Ya, netizen bisa menambahkan ini. Yang pertama, bisa menambahkan apa? Mind map ya, mind map. Yang kedua, kita membuat checklist. Kemudian, yang ketiga, nah ini nanti yang akan kita bahas untuk kode programnya. Nah, sebelum membahas kode program, bagian checklistnya dulu nih. Coba, Husein silakan ditanyakan kalau ada yang masih ingin dikonfirmasi ulang atau ingin disampaikan, boleh Husein. Hmm, Coba, boleh. Apapun. Coba Hussein lihat di sini ya, bagian checklist dari mulai mengatur warna latar belakang, kemudian warna pelet RGB ya, lalu mengatur waktu permainan, lalu membuat kelas sprite-nya. Nah, ini jadi untuk menampilkan sprite kita perlu membuat kelas ya. Ada kelas utama, kemudian nanti ada kelas turunan yang sudah pernah kita pelajari kemarin. hmm. Kayaknya nggak ada deh. Belum ada ya? Oke, Zen. Ya. Nanti bisa akan bantu untuk capture-capture ya. Mind map dan juga checklistnya di chat Zoom. Nah, nanti Zen bisa sesuaikan dengan bahasa Zen sendiri ya. Oke, gitu ya Zen ya. Sip. Lanjut Iya. lagi. Berikutnya kita akan sedikit review ya. Sedikit review. Nah, ini dia. Jadi contohnya nanti Husen bisa mengatur juga ya untuk bagian font. Jadi kita kalau mau buat fontnya dengan style tertentu, misalnya di sini ada Verdana ya. Verdana ukurannya 70. Nah, itu bisa Husen ya. Ini biasanya digunakan ketika apa? Misalnya Husen ingin menampilkan sebuah tulisan. Nah, misalnya kita tampilkan Yunus tadi ya, yang terakhir kalau kalah. Nah, itu. Misal kita buat fontnya Verdana ukurannya 70, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa, Husen. Kemudian, bagaimana pembuatannya? Nah, kita bisa pakai perintah ini, Husen. Jadi ada font ya, pygame.font, kemudian kita beri nama. Kalau di sini yang pertama none ya. Nah, kalau none artinya dia akan mengikuti default, mengikuti bawaannya ya. Jadi stylenya nanti dia akan diarahkan secara otomatis oleh program. Kemudian 70 di sini adalah untuk ukurannya ya, size dari tulisannya. Kemudian yang kedua, nah ini jika Husein ingin menambahkan font tertentu ya, misalnya di sini fontnya Verdana. Nah, jadi kita pakai perintah sys font. Nah ini kita bisa browsing online ya untuk uh, apa style-style yang ada di font Python. Kemudian di situ 70 ya, 70 juga sama, dia adalah ukuran dari fontnya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi.
Nah, ini. Teks sebagai instansi kelas label. Nah, ini jadi nanti Husain juga bisa menambahkan perintah seperti ini ya. Jadi ada teks. Teks adalah variabel ya yang berisi sebuah label. Di mana label tersebut ada keterangan koordinat. Nah, ini dimulai dari koordinat X dulu. Yang pertama ya, 150 itu untuk X dan 150 yang kedua untuk koordinat Y. Ya. Kemudian ada lebar dan tinggi. Nah, ini 50 dan 50 ini. Lebarnya 50, tingginya 50, misalnya seperti itu. Kemudian Husain juga bisa menambahkan color di sini ya. Colornya warna apa? Nanti Husain bisa cari di palette RGB. Kemudian yang kedua, nih kalau Husain mau menambahkan teksnya. Teksnya tulisannya apa nih? Misalnya Yunus. Nah, jadi Husain bisa pakai perintah ini. Text.setText. Nah, setText ini nanti akan kita sebutkan di dalam kelas ya. Kelas, jadi ada metode setText. Kemudian kita bisa panggil kembali. Nah, di sini kita beri nama Yunus yang akan ditampilkan. Kemudian ukuran fontnya, misalnya di sini 60 ya. Lalu warnanya apa? Nah, di sini bisa kasih menggunakan angka palette RGB. Contohnya di sini 255,0,0. Nah, itu. Jadi warnanya merah ya, karena R-nya ini, kadarnya 255. Kemudian 0 dan 0 ini, green and blue dia 0 ya. Oke, ini contohnya untuk menampilkan tampilan akhirnya, Husain ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu, Husain, untuk kode programnya? Hmm, apa ya? Yang ada di layar dulu nih. Nanti untuk step-step berikutnya, nanti misalkan jelaskan lagi. Yang ada di layar dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang ada di layar? Enggak. Belum ada ya? Mungkin enggak ada. Oke, Iya. belum ada ya. Berarti sudah bisa dipahami. Oke, pintar Husen. Lanjut lagi berikutnya. Nah, berarti sekarang Husen bisa ini ya, sambil dibuka platformnya, sambil disiapin. Kalau sudah, nah nanti kita akan buat. Nah, untuk menang kalah di sini Husen sudah mengerti ya tadi ya. Menang dan kalah itu ketika semua ya, ketika menang ya, monsternya akan hancur semua. Nah, itu dia dikatakan menang. Nah, kapan ketika kalah? Jika bolanya berada di belakang platform. Nah, intinya seperti itu, Ustaz. Ya, untuk menang dan juga kalahnya. Ya, sekarang Ustaz bisa langsung dibuka platformnya, boleh di-share screen ya. Ini Miss Stop Share dulu. Nah, nantinya Miss Ya. akan berikan referensi kode programnya dalam bentuk referensi link ya, link code share. Nah, sebelumnya Usen bisa menambahkan mind map terlebih dahulu ya untuk perencanaan gamenya. Oke, Usen bisa ke lesson 6 ya, lesson 6 yang pertama. Nah, ini Usen bisa buka dulu Pygame Arkanoid. Oke, kalau sudah kita klik next untuk melanjutkan. Berikutnya, nah ini dia. Di sini ada new element ya. Husen bisa double klik. Bisa klik dua kali pada tulisan new element. Nah, itu bisa mengedit tulisannya. Caranya seperti itu. Nah, ini Miss akan share ini capture dulu untuk mind map-nya. Oke, tunggu sebentar. Ini ya, capture-nya di mana ya, Husen ya? Hilang sepertinya. Biasanya di chat Zoom itu ada fitur capture. Sekarang sudah tidak ada fitur capture-nya. Kita pakai apa ya? Hmm, tunggu sebentar. Ini berarti harus screenshot manual. Oke, ini kirimkan. Nah, itu bagian fungsional ya, dan juga bagian formalisasi atau tampilan tadi. Dosen masih ingat. Ini sembari carikan filenya tadi.
Oh, ini Sen, sudah ketemu. Nah, ini untuk mind map-nya. Kemudian setelah mind map, Husen bisa menambahkan checklist. Nah, ini capture juga bagian checklist-nya. Nah, pada bagian checklist-nya nanti agak panjang ya. Jadi nanti Husen tambahkan yang pertama, kemudian yang kedua cukup ditambahkan yang ditandai warna ungu saja ya. Nanti misalkan berikan dua ini capture pada bagian checklist. Oke, Husen ya. Boleh dilanjutkan. Caranya Husen bisa double klik pada new element. Coba Husen arahkan pada new element. Kita klik dua kali, klik-klik. Nah, itu sekarang bisa diedit ya. Bisa diganti dengan Arkanoid Game atau game Arkanoid. Boleh kasih judul ya. Arkanoid Game. Oke, kemudian kita kasih bagian formalisasi dan fungsional. Formalisasinya boleh diganti tampilan, boleh Usain ya. Biar lebih mudah dipahami gitu. Tampilannya, nah ini tampilan. Kemudian pada bagian tampilan terdiri dari tiga sprite. Ada siapa saja? Nah, itu ada bola, platform, dan juga monster. Oke, monster ya. Monster itu sepertinya typo, Sen. Kurang huruf apa ya? Oh, N, iya. iya. Oke, Sen. Kita lanjut lagi berikutnya. Ada bagian fungsional. Nah, kalau fungsional terdiri dari tiga juga nih. Ada bagian kontrol platform, lalu gerakan bola, dan bagian tabrakan. Kontrol platform, kemudian gerakan bola, dan ya, oke, ya, kontrol bola dan tabrakan. Oke, good, the same. Lanjut lagi berikutnya. Pada bagian bola terdiri dari apa? Terdiri dari Em, ya, bingkai spread boleh langsung ditulis spread gitu bisa Zen ya. Spread gitu. Kemudian, nah sprite sudah tahu Husain, sprite itu adalah objek ya. Nah, sprite tulisannya SPRITE. SPR ya, oh, Sprite ya, kayak ini eh, mereknya Sprite. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, untuk Sprite ini, kalau Husain ini boleh dikasih atau ya, atau objek gitu, dikasih slice objek. Nah, itu boleh. Oke, objek. Oke, lanjut lagi, Usain. Berikutnya, kita kasih namanya. Nanti filenya apa? Contohnya di sini. Nah, ini bool.png. Nah, langsung aja Usain tambahkan nama filenya bool.png. Nah, nanti kalau Usain mau ganti-ganti, berarti nama file yang ada di sini kita edit lagi nantinya. Caranya Usain bisa klik tanda plus di sini yang di bola.
Coba ada tanda plus ya. Nah, itu saya tambahkan nama filenya di situ. Bowl.png langsung. Nah, itu boleh. Bowl.png. Buat apa? PNG. .png. PNG. Oh, Oke. PNG gini-gini. Coba bentar. oh, Tulis ya. oh, PNG. Oke, sudah ya. Dia adalah format file misalnya. Oke. Lanjut lagi berikutnya, Usen. Platform. Nah, kalau bagian platform juga sama. Dia terdiri dari sprite dan juga nama filenya ya. Nah, itu dari bagian platform terdiri dari sprite atau objek ya, dan juga platform.png. Kemudian, nama filenya kita sebutkan di sana, platform.png. Kita double klik. Nah, itu ya, double klik. Kemudian user bisa mengetik langsung. Kita ketikkan, oke. Nah, kalau sudah, lanjut lagi pada bagian monster. Pada bagian monster, dia terdiri dari, nah ini, dia tiga ya, tiga bagian. Ada sprite, kemudian nama file, dan juga daftar 24 item itu langsung aja. 24 item. Monster.png dan juga 24 item. Monster.png. Oke, sudah nih ya. Kalau sudah, lanjut lagi berikutnya pada bagian fungsional, Husain ya. Bagian fungsional pada kontrol platform ya, Husain mau menggunakan huruf apa, tombol apa. Nah, di sini kita Oh, bisa kasih keterangannya. Misalnya, tombol A untuk bergerak ke arah kiri, gitu. Atau tombol selain huruf A juga boleh, Husain ya. dibikin Hmm? sama dengan gitu. Iya, boleh. Sama dengan. A, misalnya sama dengan kiri, gitu boleh. Nah, ya left boleh. Pakai istilah ini boleh, Husain. Ya, F. Oke. Berikutnya, tombol D. Right. Oke. Ya, oke. Good, Husain. Lanjut lagi berikutnya. Pada bagian kontrol bola, ini adalah otomatis. Nah, jadi dikasih keterangan aja. Otomatis. Oke, kalau Mm-mm. sudah yang terakhir pada bagian tabrakan ya. Nah, ini ada dua kondisi. Tabrakan bola dengan monster dan tabrakan bola dengan platform. Nah, ketika bola dan monster, monster akan hancur. Bola dan platform, maka bola memantul. Nah, itu bisa saya tambahkan. Bikin sama dengan. Boleh, ya. Sama dengan monster hancur. Nah, itu boleh. Monster hancur. Nah, kemudian tabrakan yang kedua, bola dengan platform. Oke, nah yang terjadi adalah bola memantul. Oke, Sam. Nah, ini dikasih keterangan tabrakan bola nih sebelum platform ya. Nah, ini dikasih bola. Oke. Nah, kalau Zen mau ngecilin bisa klik ini, minimize. Nah, itu ya. Hmm. Zen bisa sesuaikan. Kalau mau perbesar lagi juga bisa.
Oke, Hussein. Nah, ini untuk main mapnya ya. Jadi Hussein tadi di sini sudah menambahkan Arkanoid Game, ada tampilan, lalu fungsional, lalu bagian-bagian tampilan, dan juga pada bagian-bagian fungsinya. Gitu. Oke, kalau sudah Hussein ya, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, di nomor 2. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Nah, di sini Hussein ya, kita akan tambahkan checklist. Dosen bisa klik checklist. Nah, itu tanda plus untuk menambahkan. Nah, yang pertama, dosen bisa tambahkan untuk latar belakang itu ya, menggunakan palette RGB. Oke, dosen bisa tambahkan latar belakang menggunakan palette RGB ya, boleh. Bebas. Dosen gunakan bahasa dosen sendiri. Yang lebih simpel juga boleh ya, dosen ya. Hmm. Oke, boleh Zain. Kemudian lanjut lagi. Kita klik tanda plus untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya membuat pengatur waktu ya menggunakan perintah pygame.time.clock. Nah, itu untuk membuat timer ya, membuat timer menggunakan perintah tersebut. Nah, Pakai apa? perintahnya adalah pygame.time.clock. Pygame.time.clock. C-nya huruf kapital. Clock-nya. C-nya huruf kapital. Hmm. Kemudian setelah clock ada kurung buka dan kurung tutup. Oke. C-nya huruf kapital. Lalu setelah clock dikasih kurung buka, kurung tutup ya. Iya, oke, Sen. Lanjut lagi berikutnya. Kita klik tanda plus. Berikutnya adalah membuat sebuah game loop dan atur frame rate-nya menjadi 40 FPS. Nah, ini kita tambahkan juga, Sen. Membuat game loop dan mengatur frame rate-nya menjadi 40 FPS. Ini kecepatan tampilannya ya. Perubahan tampilannya itu 40 FPS. Frame per second. Oke. Nah, itu dia. FPS ya. Lanjut lagi berikutnya, Zen. Kita tambahkan kelas ya, membuat kelas untuk sprite gambar. Nah, ini membuat Untuk kelas ya, buat kelas untuk sprite gambar. Gunakan bahasa sendiri boleh, Zen. Untuk sprite gambar. Oke, lanjut lagi berikutnya. Membuat tampilan sprite. Nah, ini ada bola, platform, dan juga monster. Membuat tampilan sprite titik dua, bola, platform, dan monster. Nah, itu ada bola, platform, dan monster. Lanjut lagi berikutnya. Nah, setelah itu adalah menangani, oh ini aja, menangani penekanan A dan D yang terkait dengan gerakan platform. Nah, itu Usen bisa pakai bahasa Usen sendiri. Misalnya, tombol A dan D untuk menggerakkan platform. Nah, itu boleh. oh buat penggeraknya, Iya, betul. penggerak plat. Menggerakkan platform menggunakan tombol huruf A dan D, misalnya seperti itu.
Nah, kita pakai bahasa ini ya sendiri bisa biar bisa lebih mudah dipahami gitu. Menggerakkan platform dengan huruf A dan D, saya gitu. Dengan tombol A dan D, A N D gitu boleh. Oke, Uzen. Lanjut lagi berikutnya. Mengatur kecepatan awal dan arah pergerakan bola. Nah, ini kecepatan awal dan arah pergerakan bola. Kecepatan awal dan arah pergerakan bola. Oke, kalau sudah, lanjut lagi berikutnya. Oke, nah berikutnya adalah perubahan arah ya, ketika bertabrakan dengan batas panggung. Nah, ini perubahan arah saat bertabrakan dengan batas panggung. Nah, dengan batas boleh. Berikutnya, berikutnya adalah menjelaskan perubahan arah ketika memantul dari platform. Nah, ini perubahan arah ketika memantul dari platform. Memantul dari platform. Berarti apa nih yang memantul dari platform? Bola ya. Perubahan Bola. arah bola ya. Jadi menjelaskan perubahan arah bola ketika memantul dari platform. Nah, itu boleh. Oke, berikutnya kita tambahkan yang dikasih tanda ungu itu ya. Jadi langsung saja, nah ini, memprogram bola dan sprite untuk bertabrakan. Memprogram bola dan sprite untuk bertabrakan. Oke, berikutnya, baik, sudah memprogram bola dan sprite untuk bertabrakan. Kalau sudah, Usen bisa klik lagi tanda plus untuk menambahkan ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada dua kondisi. Kondisi menang dan kondisi kalah ya, yang akan kita tambahkan misalnya. Yang pertama dulu untuk kondisi menang ya. Kondisi menang itu ketika semua sprite monster dihancurkan. Nah, itu atau ketika semua sprite monster hancur. Nah, itu boleh. Ketika semua monster hancur. Nah, itu bisa ya. Hancur. Kemudian kita buat plus lagi. Nah, ini kondisi kalah. Kondisi kalah ya ketika sprite bola berada di bawah platform. Ketika sprite bola berada di bawah platform. Platform. Oke. Oke, Zen. Kemudian kita klik lagi tanda plus. Nah, ini sudah selesai ternyata. Ya, jadi poin-poinnya itu ya, Zen ya. Sudah cukup. Oke, Zen. Kalau sudah ya, nanti kita akan centang-centang ini ketika Zen sudah mengerjakan kode programnya ya. Jadi Zen bisa tahu pada bagian-bagian yang mana yang sudah Zen tambahkan. Oke, Zen bisa edit dulu, misal ada yang mau diedit. Nah, kalau sudah yakin, bisa dilanjutkan
ke tahap berikutnya. Ini untuk kode programnya sekarang. Dosen bisa kembali ke nomor 6. Nah, itu ya. Di nomor 6. Oke, dosen bisa baca dulu yang ada di sebelah kanan. Nah, itu ada keterangan tambahan ya. Kemudian ada tampilannya, demonstrasinya juga. Dosen bisa lihat kembali di sana. Kemudian ada keterangan bahwa jendelanya ukurannya 500 kali 500 pixel. Kemudian ada loop gamenya. Nah, itu Husen bisa baca ya. Ada 9 informasi tambahan. Lalu ada bagian-bagian berikutnya itu. Nah, ini sembari Miss siapkan untuk referensi kode programnya. Oke. Jadi nanti modul yang akan kita hubungkan apa saja menurut Husen yang akan kita gunakan di sini? Eh, Apakah Kalau sih cukup modul PyGame saja? modul apa ya? Modul time. Modul time. Oke, coba kita lihat dulu ya. Modul apa saja ya yang akan kita gunakan? Nah, ini yang wajib kita gunakan adalah modul PyGame ya. Karena di sana PyGame sudah lengkap sekali. Nah, kalau kemarin di Fast Clicker Game kita menghubungkan tiga ya. Ada modul time, kemudian modul PyGame, modul random. Nah, ini yang kita gunakan. Karena kemarin kita munculin angka secara random itu ya, secara acak dari keempat kartu. Nah, kalau di sini kita tidak membutuhkan random, karena tidak ada yang kita munculkan secara acak. Nah, jadi nantinya kita cukup bisa menggunakan modul PyGame. Nah, kemudian kalau saya mau tambahkan fitur-fitur lanjutan, nah, misalnya mau pakai modul time, modul yang lain-lain, nah, itu bisa, Zen. Ini sambil siapkan linknya dulu. Create new code shell. Nah, ini dia. Oke, jadi nanti perintahnya adalah ya, dosen misalkan kasih link yang akan kirim di chat Zoom, dosen bisa pindahkan kode program yang ada di sana ya, langsung ke laboratori ini. Nah, jadi tugasnya ya, karena referensi kode programnya sudah Miss Oke. berikan ya, maka tugasnya Husen adalah yang pertama, mempelajari kode programnya dari baris 1 sampai baris 125 ya. Manakah referensinya kode program yang masih belum Husain pahami? Nah, itu nanti ya silahkan ditanyakan ke Miss. Jadi nanti tugasnya Husain yang pertama itu ya, memahami kode programnya. Kemudian setelah itu ya, setelah dipahami, tugasnya Husain adalah memodifikasi ya dari kode programnya. Dari segi apa? Misalnya tampilan backgroundnya. Kemudian Husen bisa ubah untuk pergerakan platform. Nah, ini Husen silakan pindahkan kode programnya dulu. Nah, setelah itu Miss akan tunjukkan kode program mana yang bisa Husen modifikasi. Nah, ini tugasnya Husen silakan memodifikasi untuk kode program ya yang bisa menggerakkan ke arah kanan dan kiri platform. Coba kita cari dulu ya alasannya. Hmm, Untuk menggerakkan platform ke arah kanan dan kiri. Coba Usen perhatikan di baris 90 dan 92. Nah, coba Usen perhatikan. Oke, di sana ada oke. if move right ya, platform rectangle X plus sama dengan 3. Nah, ini Usen. Jadi kalau ke kanan ya, dia akan berpindah sebanyak 3 pixel ke arah kanan ya, karena plus. Nah, plus berarti positif ya, ke arah X positif. Jadi dia ke arah kanan sebanyak 3 adalah 3 pixel. Kemudian ya, if move left, nah ini kalau ke kiri, apa yang terjadi?
maka platform akan ya berpindah ke arah kiri ya sebanyak 3 pixel. Nah, karena di sini minus 3. Minus sama dengan 3. Nah, berarti dia akan bergerak ke arah kiri sebanyak 3 pixel. Kalau ke kiri. Nah, coba sekarang Husen play dulu. Kita running ya, hasilnya seperti apa. Oke, kita running dulu Husen. Nah, ini dia. Kita tunggu tampilannya. Oke, sudah ya. Coba Husen klik huruf A dan D. Apakah sudah bisa dijalankan? Oke, boleh di stop dulu, lalu di play ulang. Nah, di play lagi. Oke, kita mainkan. Supaya Husen tahu pergerakan platformnya. Oke, sudah bisa? Belum bisa. Caranya Husen bisa klik dulu ya Belum. menggunakan mouse pada platform warna kuning. Nah, itu. Jadi nanti kalau belum bisa digerakkan, Husen bisa klik manual dulu di platformnya ya. Oke, boleh di play lagi. Lalu klik dulu platformnya, lalu kita gerakkan ke kanan dan kiri. Oke, Belum apakah bisa. bisa? Belum bisa? Oke, coba. Ya, Miss mau bantu Belum. dulu. Husen. Coba Husen submit dulu nih, supaya Miss bisa lihat progresnya Husen ya. Update-nya. Caranya submit, Husen bisa centang-centang manual di sini, di pojok kanan. Putih, kita klik dulu, lalu kita centang-centang. Nih ya, yang pertama, lalu yang kedua, dan yang ketiga. Oke, lalu sudah, kita klik submit. Nah, ini coba Miss bantu cek dari sini ya. Cara menggerakkan platformnya ya, Husen bisa klik dulu platformnya. Kemudian setelah itu Husen bisa gerakkan ke arah kanan dan kiri menggunakan tombol huruf D tadi. Ya, coba kita lihat. Coba Miss mau share screen lagi. Ini tampilan milik Husain ya. Kalau kita lihat dari sini, nah, Miss bisa cek kalau Husain sudah submit ya. Kita lihat dulu. Oke, nah ini lagi loading. Kita play, lalu kita tunggu dulu. Nah ini dia. Tapi platformnya nggak kelihatan dari sini ya. Bentar, kenapa ya? Kurang besar mungkin. Mau contohkan. Tapi platformnya nggak kelihatan di sini, Hussein. Tapi di punya Hussein kelihatan ya platformnya ya. Kelihatan ya, oke. Nggak apa-apa. Coba Miss centang-centang dulu. Coba Hussein yang share screen lagi ya. Miss bantu instruksinya aja. Karena di sini nggak kelihatan nih platformnya. Coba Hussein bisa. Oh, udah bisa ternyata. Oh, udah biasa mainin game oh ya Hussein Belum. ya. Udah biasa main game, jadi lancar. Oke, Hussein. Nah, kayak gitu ya. Nah, coba Hussein rasakan pergerakan platformnya. Ya. Pergerakan platformnya kalau 3 pixel ke arah kanan dan kiri, itu seperti itu, Hussein. Nah, sekarang coba Hussein ganti angka 3 ya, di baris ke 90 tadi. Nah, itu ya, menggunakan angka yang lebih besar dari 3. Jangan terlalu besar. Berarti coba, boleh deh, di play dulu. Apa yang akan terjadi?
Kita lihat ya Sen ya. Coba kita play. Hmm. Nah, menghilang ya. Kenapa? Hilang, Karena hilang. terlalu lebar ya. Karena maksimal di sini tadi ukurannya kan 500 kali 500 pixel. Nah, sedangkan perubahannya 300 pixel dari tengah-tengah. Nah, dia jadi nggak kelihatan. Oke. tiga Jadi puluh kalau saya persen ganti angka 3 jadi lebih besar dikit deh. Misalnya 7, 8 ya. Atau 9. Nah, itu. Jadi nanti pergerakannya akan jauh lebih cepat. Nah, itu ya contohnya kayak gini nih. Jadi gerakan platformnya lebih ekstra. Kalau Hujan mau buat platformnya geraknya lebih lambat, coba. Coba Hujan ganti. Gimana caranya? Hmm. Supaya lebih lambat. Oke. Coba kita play. Nah, platformnya susah ya geraknya ya. Karena ke arah kanannya cuma 1 pixel. Ke kirinya 1 pixel gitu. Oke, kalau 10 pixel. Nah, ini dia akan lebih cepat. Nah, kayak gini ya, Husen ya. Oke. Kemudian untuk warna backgroundnya, coba. Husen nanti silahkan ini ya, ganti warna backgroundnya. Miss akan kasih tugas tambahan untuk Husen, tapi nggak banyak, dikit aja. Husen silahkan ganti warna backgroundnya ya. Kemudian silahkan dipahami kode program dari baris satu sampai bawah ya. Mana yang masih belum dipahami? Nah, nanti di pertemuan berikutnya di hari Senin, Miss akan jelaskan ya step by stepnya dari baris satu sampai terakhir. Nah, itu nanti kita akan kupas tuntas di pertemuan berikutnya ya. Dan siapkan pertanyaan dulu nih, Husen. Jadi nanti sebelum dijelaskan ya, Husen udah pelajari dulu. Jadi nantinya waktu kita bahas, Husen jauh lebih bisa memahaminya. Jadi karena Husen udah pernah baca dulu nih kode programnya. Nah, nanti Husen bisa tanyakan ke Miss, manakah kode program yang masih belum Husen pahami atau Husen masih pengen ini konfirmasi lagi nih, bener nggak ya yang dimaksud Husen seperti ini? Nah, itu jadi Husen bisa disiapkan dulu pertanyaannya. Nanti Miss di minggu depan ya akan bantu Husain untuk ini menyiapkan presentasi ya untuk hari Kamis depannya lagi. Nah, jadi nanti hari besok kita membahas ini dan juga menyiapkan presentasi. Lalu pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk presentasi ya, Husain ya. Oke, nanti graduation sekalian. Gitu, Sen ya. Nanti Miss akan kirimkan undangannya juga ke Mama ya. Jadi usai nanti kita akan persiapan di hari Senin. Gitu ya Usen ya. Semangat Usen. Hmm. Makanya kita nanti persiapannya biar mateng ya hari ini dan besok. Oke, nanti Mama ditunjukkan yang terbaik ya. Iya. Oke, Usen. Nanti tampilnya kita buat ini. Pakai Canva boleh. Usen sudah biasa pakai Canva belum? Enggak sih. Belum, oke. Jadi Miss mau kirimkan linknya dulu deh. Nanti biar Husen bisa ini ya explore dulu nih yang dimaksud Canva itu apa. Nah ini. Jadi Canva itu biasanya kita gunakan untuk mengerjakan, membuat presentasi, desain, ya, poster dan lain-lain. Kita bikin PPT-nya lewat ini aja nih, Husen, karena lebih gampang gitu. Oke, gitu ya, Husen ya. Nah, linknya udah Miss kirim juga. Iya. Boleh di ini disimpan linknya ya nanti atau diklik dulu linknya nanti bisa Husain explore lagi di luar kelas. Nah gitu ya Husain ya karena waktunya sudah pukul Eh, sekian nih sebelum kita akhiri apakah ada yang mau ditanyakan dulu? enggak ada. Belum ada ya. Oke, berarti sudah cukup jelas ya Husain ya untuk tugasnya dan juga informasi tambahannya. Oke Husain ya, kita tutup dulu lesson hari ini. Kita akan ketemu lagi di hari Senin depan ya, hari Senin besok ya.
Oke, Sen. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum, Sen.